Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nisa. Di video kali ini saya akan mengerjakan praktikum tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Untuk kali ini tugasnya adalah membuat aplikasi manajemen perpustakaan. Pertama, buat new file buku.java dengan kelas bernama buku. Kemudian kita mendefinisikan 4 atribut, yaitu judul, penulis, dan kategori yang bertipe string. Sedangkan untuk tersedia bertipe bulan supaya bisa menunjukkan apakah buku bisa dipinjam atau tidak. Kemudian kita buat konstruktor. Terakhir ada metode toString yang digunakan untuk menampilkan data buku dalam format yang mudah dibaca. Selanjutnya kita buat new file dengan nama perpustakaan.java. Kita buat kelas perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat manajemen buku. Buat dua list, satu untuk semua buku yang tersedia dan satu lagi untuk buku yang sedang dipinjam. Kemudian kita buat konstruktor. Di sini saya langsung copy daftar buku dengan 4 buku dari setiap kategori, yaitu fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Total ada 16 buku. Lalu ada metode tampil buku untuk menampilkan daftar semua buku lengkap dengan kolomnya. Metode tampil daftar dengan ringkasan untuk menampilkan total jumlah buku yang sedang dipinjam, dan jumlah buku yang tersedia. Langkah selanjutnya adalah metode pinjam buku yang memungkinkan user untuk memasukkan judul buku yang ingin dipinjam. Jika buku tersedia, maka status tersedia diubah menjadi dipinjam, dan buku ditambahkan ke daftar buku pinjaman. Dan jika buku tidak ditemukan atau tidak tersedia, pengguna diminta untuk memasukkan ulang. Langkah selanjutnya adalah metode kembalikan buku, di mana user akan memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Jika ditemukan di daftar pinjaman, status buku diubah menjadi tersedia, kemudian buku dihapus dari buku dipinjam. Dan sistem meminta input hari keterlambatan. Di sini ketentuannya jika lebih dari 7 hari denda dihitung 5.000 per hari keterlambatan. Untuk metode cetak struk peminjaman, gunanya mencetak daftar buku yang sedang dipinjam, lengkap dengan statusnya.
Kalau tidak ada buku yang dipinjam, sistem langsung menampilkan pesan bahwa daftar kosong. Selanjutnya, metode tambah buku digunakan untuk menambahkan buku baru. Untuk inputnya terdiri dari judul, penulis, dan kategori. Nantinya buku akan ditambahkan ke daftar buku dan otomatis tersedia. Selanjutnya, metode hapus buku digunakan untuk menghapus buku dari daftar. Setelah kita memasukkan judul buku, sistem akan meminta konfirmasi penghapusan, yaitu yes or no. Next, metode ubah buku digunakan untuk mengubah data buku yang sudah ada. Setelah memasukkan judul buku yang ingin kita ubah, kita akan diminta untuk memasukkan judul baru, penulis baru, dan kategori baru. Datanya akan langsung diperbarui. Kemudian ada dua metode pencarian, yaitu cari buku dan cari buku dipinjam. Digunakan untuk mencari buku di daftar buku atau di daftar pinjaman berdasarkan judul. Jika sudah selesai, kita buat lagi new file dengan nama main.java. Main berfungsi sebagai tampilan menu dan kontrol utama aplikasi. Di dalam main, kita gunakan scanner untuk input dari user, kemudian do while loop agar menu terus ditampilkan sampai user memilih keluar. Dengan adanya 7 menu utama, 1 lihat buku, 2 pinjam buku, 3 kembalikan buku, 4 tambah buku, 5 hapus buku, 6 ubah buku, dan 7 keluar. Nah, semua pilihan ini dihandle menggunakan switch case, sesuai dengan perintah tugasnya. Untuk codingnya sudah selesai, sekarang kita run. Di sini untuk uji coba aplikasinya, saya akan mempraktekkan beberapa skenario, yaitu yang pertama kita lihat dulu menu bukunya. Kemudian kita tes pinjam 1 buku. Bumi. Selesai. Nah, sudah dipinjam. Lalu kita
kita coba pinjam 3 buku lagi. Perahu Kertas, Menjadi Manusia, Habis Sejarah, selesai. Sudah berhasil, statusnya semua buku sudah dipinjam. Silakan kembalikan dalam waktu 7 hari. Kita cek lagi listnya, ketik 1. Di sini statusnya sudah benar ya, ada 4 buku dipinjam. Next, kita coba fitur untuk mengembalikan buku. Pertama, buku bumi. Kita coba dulu yang nggak terlambat ya. Jadi saya masukkan 0. Nah, benar di sini tidak ada denda. Kemudian gimana kalau terlambat sehari? Kita coba balikan buku Perahu Kertas ini. Saya input pengembaliannya di hari ke-8, yang berarti dikenakan denda sehari atau 5.000. Next, untuk buku Menjadi Manusia, kita coba kembalikan di hari ke-10, yang berarti telat 3 hari atau denda 15.000. Selanjutnya, kita kembalikan buku yang terakhir, Api Sejarah, dengan hari ke-15. Berarti telatnya 8 hari atau dendanya menjadi 40.000. Sekarang kita cek lagi listnya. Semua status bukunya sudah tersedia kembali ya, nggak kayak tadi dipinjam. Sekarang gimana kalau pinjam buku yang salah atau nggak ada? Yaudah, coba aja masukkan judul buku, misalnya bulan. Nah, nanti keterangannya tidak ada buku yang dipinjam, yang artinya buku tersebut tidak ada di perpustakaan. Kemudian kita gunakan fitur keempat, yaitu tambah buku. Judulnya 5 Menara, penulis Ahmad Fuadi, kategori fiksi. Selesai, kita cek ketik 1. Nah, di sini sudah masuk ya buku barunya, jadi ada 17. Kemudian fitur kelima yaitu hapus buku. Kita hapus buku yang barusan dibuat. Ketik Y, maka sudah terhapus. Untuk fitur ke-6 yaitu ubah buku. Kita tes, misalnya judul buku yang mau diubah itu buku bumi. Kita pakai contoh buku yang tadi aja. Kalau sudah, kita cek. Nah, benar ya, di sini nomor 1-nya berubah jadi buku Negeri 5 Menara. Sebelumnya kan bumi. Lanjut, ini saya balikin dulu seperti semula listnya. Dan terakhir, fitur untuk keluar dari aplikasi. Caranya cukup ketik 7, maka akan muncul ucapan terima kasih. Kurang lebih itu saja penjelasannya. Terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.